حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'addi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Bersyukur kepada Allah di kesempatan yang sangat mulia ini. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, Allah mampukan kita bisa berangkat ke rumah Allah semata-mata taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan yang mulia pula ini kami berpesan kepada para jamaah dan khususnya kepada kami agar kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selepas sholat Jumat ini iman dan takwa kita benar-benar meningkat sehingga makna dan hakikat dari sholat Jumat yang kita laksanakan di siang ini benar-benar bisa kita rasakan untuk kualitas peningkatan iman dan takwa agar kita mulia, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Kita benar-benar menyadari dan mengimani bahwa sesungguhnya setelah kehidupan di dunia nanti ada alam barzah. Setelah alam barzah nanti kita akan mengalami kehidupan yang hakiki
yaitu kehidupan di akhirat kelak nanti. Kehidupan di dunia adalah sarana, jembatan, wasilah, kesempatan kita untuk beramal sebanyak mungkin dalam rangka kita meraih kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan di akhirat kelak. Sehingga ketika kita masih Allah berikan kesempatan hidup di dunia ini, hendaknya benar-benar tidak kita sia-siakan, baik waktu, tenaga, usia, pikiran, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, apapun yang sedang kita nikmati, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya benar-benar kita fokuskan untuk semata-mata meraih keselamatan, kebahagiaan di akhirat kelak. Jadikan dunia ini sarana, jangan dijadikan tujuan, karena hidup kita yang sesungguhnya adalah bukan di dunia, tetapi di akhirat kelak. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, la tazula qadama abdin hatta yus'alu an arba'in. Manusia ketika nanti di alam akhirat tidak akan bergeser kaki seorang hamba hatta yus'alu an arba'in, sehingga berhasil sukses untuk ditanya tentang 4 hal. Rasulullah bersabda, yang pertama adalah an umrihi fima afnahu, tentang umur kita, usia kita, untuk apa umur kita ini kita gunakan. Wa an jasadihi fima balahu, dan tentang fisik kita, sekujur badan kita gunakan untuk apa. An ilmihi madza amila fihi, tentang ilmu yang kita miliki, sudahkah ilmu itu kita amalkan. Dan yang keempat adalah wa an malihi aina iktasabu wa fi man faqahu, tentang harta yang Allah titipkan kepada kita semua, dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita belanjakan. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah sabda Rasulullah SAW yang satu ini kita jadikan renungan untuk hidup kita sepanjang hayat kita. Yang pertama adalah tentang usia kita. Kita menyadari bahwa sesungguhnya usia manusia itu terbatas. Likulli ummatin hasad wa hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Setiap umat itu ada masa panennya, ada masa jatah usianya. Rasulullah menyampaikan rata-rata usia umatku itu adalah baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Karena itulah umur yang Allah berikan kepada kita ini, kita menyadari akan berakhir, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah menyaksikan sekian banyak orang-orang di sekitar kita telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala duluan. Ada yang usianya lebih tua, dan tidak sedikit usia yang sebaya dengan kita, bahkan lebih mudah. Bahkan anak-anak kecil, bahkan bayi yang baru lahir pun, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, dipanggil akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyadari usia manusia itu amat sangat terbatas, maka jangan sampai usia yang Allah titipkan dalam diri kita ini kita sia-siakan. Apakah usia yang masih muda, apalagi yang sudah tua, antara usia 60-70 tahun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa fisik kita semakin malas, semakin melemah, itu tandanya kita akan mengakhiri hidup di dunia yang fana ini. Atau kalau kita kemudian dalam keadaan sakit, sakit itu pertanda bahwa kalau tidak sehat kembali atau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, dan tidak jarang orang-orang itu meninggal dunia fajiatan,
meninggal dunia tiba-tiba, meninggal dunia mendadak. Kalau toh kemudian Allah berikan kita sakit, itu peringatan dan kita bisa persiapan. Bagaimana kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala panggil kita seketika itu, bangun tidur, lalu kemudian tidak bangun lagi selamanya. Artinya kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Karena itulah kita harus senantiasa waspada setiap kesempatan. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengambil nyawa kita setiap saat. Sehingga jangan sampai usia kita, baik yang muda maupun yang tua, kita lengah untuk kita tidak persiapan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Wa kafa bil mauti wa'idhan, dan cukup kematian itu menjadi peringatan bagi kita semua. Kalau kemudian kita kadang bertakziah, ada saudara kita, tetangga kita, teman kita, bahkan keluarga kita yang meninggal dunia, maka itu bukan hanya sekedar kita takziah, tapi mengingatkan kepada kita semua, suatu saat kita juga akan menjadi mayit, menjadi jenazah yang akan diantarkan ke makam, ke makbarah. Dan itulah sesungguhnya peringatan kita untuk kita perhatikan agar kita senantiasa waspada dan persiapan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Dan yang kedua, Allah ingatkan, Rasulullah ingatkan kepada kita, wa an jasadi fi ma balahu, tentang jasad kita, sekujur badan kita, untuk apa kita pergunakan. Allah berikan kita pikiran, Allah berikan kita mata, Allah berikan kita telinga, Allah berikan kita lesan, tangan, hidung, kaki. Kita gunakan apa? Seluruh badan yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Dan perintahnya tentu saja semua anggota badan kita adalah untuk sarana beramal soleh, sarana mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang orientasinya akhirat. Jadikan telinga kita, pendengar kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan peringatan-peringatan melalui berkhutbah atau ketika kita mendengarkan ceramah dimanapun. Itu kita pergunakan dalam rangka kita ketika di akhirat kelak bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan mata, pendengaran, penglihatan itu kita pergunakan untuk apa? Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, qul huwallazi amsya'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakan Muhammad kepada hambamu, kepada umatmu, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita, memberikan kita pendengaran, penglihatan dan hati. Maka dengan itu Allah ingatkan, qalilan ma tashkurun, sedikit hamba Allah yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Artinya apa? Banyak orang-orang yang tidak menggunakan potensi pendengaran, penglihatan, bahkan hati untuk semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah meraih ridha Allah. Banyak orang-orang yang ingkar, banyak orang-orang yang tidak menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sehingga ini peringatan, qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita benar-benar menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat Allah ketika Allah berikan kita pendengaran, penglihatan dan hati. Dan ketika kemudian Allah berikan kita detak jantung bisa bernafas, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat detak jantung dia akan berhenti dan itu menandakan fisik kita akan berhenti pula fungsinya. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga, Allah ingatkan, Rasulullah ingatkan pula kepada kita semua tentang ilmu yang Allah berikan kepada kita selama ini. Apakah ilmu yang sudah kita ketahui ini kita benar-benar amalkan? Kita tahu halal haram, kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Tetapi tidak jarang orang-orang yang kemudian tahu tetapi tidak diamalkan, mengetahui hal yang benar tapi diindahkan, mengetahui yang hak dan yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, tapi tidak benar-benar diperhatikan. Sehingga ketika kita memiliki ilmu setiap hari, setiap saat, minimal setiap pekan, ketika khatib mengingatkan khutbahnya, maka menjadi ilmu. Seperti halnya masjid yang kita cintai ini, sebagai sumber ilmu pengetahuan,
Jadi karena ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini benar-benar mengantarkan kita nanti di akhirat kita bisa menjawab. Engkau saya berikan ilmu pengetahuan, apakah engkau amalkan? Apabila kita bisa menjawab nanti di akhirat kala insya Allah kita akan lolos dan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang keempat, hal yang paling penting pula diantaranya adalah tentang harta yang Allah titipkan kepada kita. Ini pertanyaannya depan belakang. Allah bertanya kepada kita, dari mana harta ini kita dapatkan? Kita selama ini bekerja, berusaha, mencari maisha. Kita berniaga, kita berdagang, berusaha. Dagang, usaha, bekerja itu bukan hanya persoalan untung dan rugi saja. Tapi semuanya orang bekerja mencari maisha itu yang terpenting adalah persoalan halal dan haram, persoalan surga dan neraka. Maka kita hendaknya berupaya semaksimal mungkin jangan sampai ada harta yang haram masuk dalam tubuh kita, masuk dalam jasad anak dan istri kita, bahkan masuk rumah kita. Sehingga kita terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pertanyaan yang nanti kita akan tidak bisa menjawab. Kita pastikan harta kita dapatkan dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan berikutnya, untuk apa kita belanjakan harta kita? Harta itu titipan Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala yang nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk apa harta kita? Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan harta kepada kita, kecil maupun banyak, sedikit maupun banyak, hendaknya benar-benar kita syukuri, kita pergunakan semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan semata-mata jalan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta justru malah membuat kita celaka, membakar kita sendiri karena kita tidak menggunakan harta itu seperti halnya yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita gunakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di akhirat kelak selamat dari ancaman api neraka dan Allah akan antarkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menjawab 4 bahkan 5 pertanyaan yang bisa kita jawab dengan benar sehingga kita menjadi hamba Allah yang bahagia mulia selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa bikum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. Ya Allah ya Ghaffar, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa kakek nenek kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang berjasa kepada kami, dosa semua orang Islam, baik yang masih hidup maupun yang telah Kau panggil. Ya Allah, rahmati kami, bimbing kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa taat, beribadah semata mengharap Engkau, ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari segala bentuk maksiat, dosa, dan apa-apa yang tidak kami inginkan ya Allah. Berikan kami kebahagiaan dunia, kemuliaan di akhirat. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.